Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtisuna biha. Am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adhanu yasma'una biha. Qulitu syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Innal ladzina satamne wong akeh tak taduna kang padha nyembah sira kabeh. Ayat tak buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanggen tanpa pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadun iki ya kawula kabeh. Manglu katun kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatuhum mongko ndonga sira kabeh ing alladzina. Falyat tadi mongko supaya nyembadani sapa alladzina lakum kedue sira kabeh. Doa agung tegese ing penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalam sak temene alihah itu alihatun pangeran tenan. Sumagaya namung kono dijelasno sapa Allah ya ta'ati ing bangete apese alihah. Wafat li abidihim lan keunggulane utawa keutamaane wong sing nyembah alihah. Alihi ngalahno ing atase alihah. Faqala mengko dawuh sapa Allah, alahum arjuli yang syuna biha. Alahum ana ta kedue alihah arjulun te pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjul. Amlahum ana ta kedue alihah, aibal alahum ana ta kedue alihah aisin te tangan jamu yatim. Yaktisu nakang podo gawe jotos atau gawe kekuatan sapa alihah diharan itu. Amlahum ana ta kedue alihah ayunun te pira-pira lipat siru nakang podo ningali sapa alihah diharan ayun. Amlahum ana ta kedue alihah azanun te pira-pira kuping yasmau nakang podo ngrungu sapa alihah diharan azan. Istifham ingkar utawi jawu amlahum ku istifham ingkar. Elai satu keserono iku lagu kedue kabeh di alihah apa serono apa perkara ninggali sanging mengkono-mengkono istilah arjul sak teruse mimma sanging perkara gua tema iku lagu kedue sira kabeh. Fake kamu kok hale kaya apa tak kuduna nyembah sira kabeh ing alihah. Tawa antum hale sira kabeh iku akam iku luwih sempurna. Wa antum hale sira kabeh iku akam luwih sempurna apane halan apane keadaan utawa wujude ing timbang alihah. Kulit syuraka aku, pengucap siro ya lagu maring kafir Mekah, ya Muhammad. Kudu syuraka aku, kudu aja siro kafir syuraka ing kira-kira mitra siro kafir itu sekutunan siro kafir ilaha lagi maring rusane ingsun. Sumati duni mongko nuli gawe rekayasa siro kafir, maksudnya rekodoyo siro kafir ni ingsun. Pala tundirun mongko ora usah nopo ngekei tenggat waktu mongko aja nunggu sira kabeh ning tumhiluna tegese ngekei tenggat waktu sira kabeh. Pak ini mongko sak temene ingsun iku la ubah ora peduli sapa ingsun dikumpulan sira kabeh. Innawali sak temene kekasih ingsun utawa sing nguasani ingsun Allah. Innawali Allah ay mutawalli umuri tegese zat sing nguasani urusan-urusan ingsun. Alladzi rupane zat nazala kang nurono sapa lagi alkitab ing kitab atau panduan Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Wa wa alaihi wa yatawalla iku jogo sapa wa sholihin lan pira-pira wong sing saleh. Dihibbihi kelawan penjagaane Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang nyembah sira kabeh ing dunya saking saliyane apa iku la statiuna iku ora kuwasa sapa alladzina nasrohum ing nulungi sira kabeh. Wala anfusahum lan ora ngawak dhewene alladzina yang suruna padha iso nulungi sapa alihah. Fakefa mangko kale kaya apa ubali berdiri sapa ing sedhihin lan alihah. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyeluk sira kabeh ngundang sira kabeh ing alihah ayil asnama tegese pira-pira berhala. Ilal huda maring siji petunjuk la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alihah. Wa tarahum yang zuru na ilaika wa hum la yusirun.
Wa tarolan ngali sira Muhammad bin ing alika ai asnama bisi boro berhala ya Muhammad. Yang guru naiku padha ningali ingkang padha ningali sapa asnam bile kamaring sira. Ayu ko dilunaka tegese padha madhep sapa alika ka ing sira. Iso madhep karena diri kaya dene wong sing ningali. Wa hum halaiti alihah iku la yusiru nara padha ningali sapa alika. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Khud ngalapa sira al-afwa ing gampang nyepuro. Ayu strategi gawe sikap gampang min akhlaqin nas sing kira-kira akhlak-akhlak manusia. Wala tafsas lan ojo bahas sira anda saking akhlaqin nas. Wa amur lan perintah sira bil ma'ruf lan barang sing apik, il ma'ruf tegese barang sing ma'ruf sing apik sing dikenal. Wa akrid lan mengo sira, maksudnya berpaling sira adit izin saking pira-pira wong sing bodho. Fala tuqa bilhum mongko aja mbadini sira, aja males sira kuning jadi. Bisa pahami sebab bodho-bodhone jadi. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu utawa ana apa menggoda. Fihi itu tetap ing dalam imma itu homonunin asartiyah dengan gomenon asartiyah di ma'al-mati dalam sing jaya. Yang zagon naga itu ngridu atau membolak-balikkan pikiran. Bolak-balik pikiran. Kain sirok naseton di sangkring setan. Apa nadun, apa siji riduan. Iyasrif ka amma umur tabi'i sorifun. Iyasrif ka lamun minggokno ka ing sira. Amma sanging perkara umur kang den perintah sira di plasma. Apa sorifun apa barang sing minggokno. Pas ta'id billah mongko njaluk mbau reksa sira billah islam apa. Utai dawuh fasa itu jawab syarti jawab syarat. Wa jawabul amri utai jawab amar pas ta'id billah. Iku mahbubun den buang ayat fa'u angka. Mongko iso nolak sapa Allah ing nas setan angka sang sira. Yat fa bisa iso nolak sapa Allah ing nas setan angka sang sira. Inna usatamni Allah sami endat tinggi kana dir kauli maring pengucapan alimun tur dating pirsa sisi kelawan penggawe. Ini kalau terang Jadi jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Niki surat-surat napa? Makkiyah. Artinya ayat ini niku Makkiyah. Meskipun secara umum surat napa niki surat Araf napa niki. Araf niku banyak yang Makkiyah. Surat ayat ini jelas. Persisnya ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah berhala, patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Ya, tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya padha kuwi. Nah, pancen iku pangeran tenang, kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh nijabai, disuruh mengabulkan permintaan itu. Faliyah tajibu napa? Lakum in kuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ada di masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, dengan terminologi Kristen yang nonton Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakubiyah, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatrah itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan,
itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam. Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah, ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya kisah mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, ini balik. Wong Arab itu gengsinan, jadi gengsinan. Nah kalau ngakoni Isa naik pangeran itu, ya setuju tapi rapat setuju. Podo-podo duit pangeran juga beda. Akhirnya karena mereka di zaman patron ini kalau tenang, zaman yang nggak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Allah juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa. Itu sebetulnya, itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manan, jadi Manat. Al-Aziz, jadi apa? Al-Aziz. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Kados misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak biarawati, kayak biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya, di Shaolin Temple apa itu. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bentangan rapati senang masjid di langgar. Ini orang sejarah ini. Mulanya orang ulama, kecuali rapati senang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci, itu mulai dicek, tinggu ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak pakai masjid haram, di Jejero Kak. Jadi barang suci, Jejero barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata ya Allah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini zaman roh sejarah. Jadi ya ono hikmah, wong Islam kadang ngrapati itikaf ning masjid, malah ning dalam-dalam ya ono hikmah. Ya ono hikmah ya lain jadi ora. Dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi. Wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'u wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih. Nggih. Wadan suwa'an yahus nasr. La tadaruna wattau wala suwa'u wala yahusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau saat ini kalau Australia, Sudirman, Soekarno orang-orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diridu setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Secara orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, di masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab
sebagai sebuah bangsa yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya ya gawe dewa dewi sing rupa latan apa? Udan. Lalu kalau bolak-balik matur tengah niki, yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa? Rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, sing ngaji ning kene mbek santri tau pikir mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gulune nak wani, ndemene irunge ora wani. Soale kuwalat tenan. Ngomongane nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewe anu ndele wedi tenan. Sawangane ge kuwalat. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicawang. Niku kalah, anane kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa dewi. Upamane kecelok iki patunge Bathara Kala. Iki awake misale wong Islam wis mereka nggih patunge Jibril lan sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Sejak lawes zaman nggih bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong mesti wedi. Lha iku jarene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Mbok pentelengi sawangane males tenan. Wah, mesti. Lah kula nek selawase lagi anak kiai andel patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa, itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala, ini tolak bala. Soalnya nak ana patung ini ana bala. Padahal ana lah ya ana bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilakukan oleh Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum ma nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang bergeng itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Yaitu tadi karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Sama kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah ngekei kembang ini patung apa? Dewa keberuntungan. Bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya mateni uang. Lalu itu dimitosno gawa napa? Patungnya gawa napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Mereka tetap membunuh akal. Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Go patung Lata, Uzza itu luwih keren timbang Ka'bah sing kotak. Wah, itu seneng Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas itu bagus. Itu ngali bentuke apik, niku fungsine kaya apa? Patung. Lan ana khidmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, Hajar Aswad, Hajar Budeng pun. Gak keren-kerenan kok diep malah bar cawang mbok malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan lewat patung, misalnya Jenderal Sudirmannya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu jenis fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap berarti. Dari ke pulau nyata. Aku malah seneng, nak tulisan haram sengaja. Jadi malah kalau barang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku.
Ini rumahnya tak tambah lebih mau putung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Hilang. Tapi bahwa sejarah, ya, ini kalau cerita sejarah, bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh faktor. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam ini pun mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar tiga. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad, misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama cocok terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan, sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala, bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Sehingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Sehingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi. Tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti kira kok hadis ini. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya karyanya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampeyan ngerti. Mulane nak cara kula untuk kompromi itu oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk di saryane Nabi ya baca sholawat atau Quran saja. Karena biasanya standarnya ulama kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering menghentikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari suratul sujud tiadamiyin, suratul sujud tiada. Jika kalau cerita sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena bagaimanapun tidak boleh ada suratul sujud tiada. Nah kalau sampean tanya kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh apa? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja, itu sepakat sujudan tahiyatin atau sujudan finan. Sampai tidak tafsir apa saja, arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar diluk. Sujudan tahiyatin atau sujudan infina. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini bentangan ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk
yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud, yaitu kayak sholat Allah janazah. Nanti kalau nanti cerita tengah ngaji, sholat janazah itu kayak Abu Nawas. Abu Nawas itu nanti kayak imami sholat jenazah keliru, ini rukuh. Ya sujud, tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di rukuh sujud. Wah, ini dosanya berat. Moga aku rara sujud terasi 10. Terus dia pidato, angger aku sholat jenazah orang rukuh sujud, berarti dosanya ringan. Lah ngadi rukuh sujud berarti dosanya berat. Ya, mereka kadang salah. Nah, baru itu senang, kalau ngomong di imamnya Abu Nawas, gak rukuh sujud senang, ringan. Berarti apa ini? Wah, dia agak ngadi rukuh sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Itu sejarah-sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa-Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna waddau wala tu'a'u wala ya'uda wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Ya biasanya saya ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian nggak kok kembang yang sikile. Mungkin yang mana toh generasi saya ini rasa besar nggak kok kembang yang sikile, diambung apa? Sikile. Ngambung sikile bujune ora mesti gelem, ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Dari baru digawe patung digo napa? Dilat-dilatan. Digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, la ya duru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji Bu? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam lain haram patung mati-matian. Haram tenan. Itu haram-haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis gimana naik rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum la yus. Sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nah, Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nak patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung cilik-cilik diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Saking kangelane nerangno patung trimo waktu kok sembah iku piye. Akhirnya bareng itu wong ape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gede lho napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminal zalimin. Wah, dolen tenan wong merotoli patung. Sopo sing wani terus qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu sing sering menyek berhala ya Ibrahim paling sing wani merotoli ya napa? Akhirnya Ibrahim dikekakno. Dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi setengah dada. Dia itu turun ning ratan. Dan Nabi juga kadang aneh-aneh turun ning ratan. Ditakok iki lha. Tapi kok malah aneh turun ning ratan. Ayo, aku kepengen banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini urung disembadani. Soalnya Nabi Ibrahim malah aja ditarik-tarik, diseret-seret ning gone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahadza bi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Jadi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo pedal, takon sing nggo pedal. Nek takon sing nggo pedal, aku ora nggo pedal, takon sing nggo napa? Akhire ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta anna ulai mayan. Kowe wis kan tenang. Ntarwan patung kok takok iso protol itu. Ora patung ya ora iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan yang panggil kufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Wong paling aneh ya kowe ngerti ngono kok sembah. Kalian numpangi. Kowe ngerti nek iso apa-apa kok
Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Misalnya patung Bunda Maria, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Ya wis. Saiki Ibrahim obong. Wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ora bela itu piye? Wong pangeran diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangga. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian ngaramno napa? Mari tak mesti itu kados sofa marwah. Ini tak mesti nembe geger kiai-kiai Jawa itu keberatan saat atau sofa marwah dirubah. Nah, pemerintah Wahabi ya nyaman ae. Wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah, ini hobi. Mergo dene mazhabe model ngoten niku, pokoke sing berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan sak iki wong Islam tak dunia kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah, sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati senang-senang aja. Pokoknya hobi, yang rubah-rubah barang, yang kira-kira tinggal sakral-sakral. Nah, ini kalau ini guru. Guru-guru ini ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Oke, banyak kan? Ini ku wadinya guru-guru. Ini ku cerita. Hak tangan-tangan ini ku pemerintahan wadi ya atau hikmah. Lalu ini nih. Ya, mungkin pemerintahan Wahabi NU ya kapan tak gua apik. Itu bukan kuburan sakral waktu ini bogani mulai bogati jimat. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri. Wah itu doba enggak, wong kiswae wis doba enggak. Pemenang untuk Ka'bah ya. Angger apa tuh akeh sitok-sitok. Lah anak mek titik lah pengen tak juta wong. Ka'bah protol ka? Kabeh. Ongkis wae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener. Ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Ya dia enggak dukung Wahabi enggak. Ya ono hikmah. Arab dikuasai bae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Tenang. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji lho napa? Nyuwili go kebanggaan. Lha wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh dia kemuliaan ngono. Iki akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu memang agama itu misteri itu. Mulanya kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat satral masjidil. Niku mutlaku Makkah. Jadi sholat itu asal macam mulu. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah pokoknya jihadi Mekah. Jadi kiblat miring di Meksiko untuk Mesir. Abu Hanifah asal ngulon itu tidak apa. Karena itu ya, itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah. Apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu panjang. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah tengah Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik.
Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik. Makanya ya ibadah wae Jumatan yang masjid ora sing omah biasa-biasa. Kulo boten pate nanti tidak begitu biasa. Kulo sering dilore tonggo-tonggo. Gus wong alim rata salat tahiyatul masjid buan bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama. Jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup. Sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh mau loh juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa waras. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid. Itu hadisnya sahabat. Nabi cukup latas alu buyu takum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah delok TV, ambil bojo bakas duit. Bu, sego goreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar iktikaf ning masjid. Bar kuwi iktikaf ning masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, ndak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qobliyah. Bu, sajadahnya mana aku mau sholat. Pak, tak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Loro-loro nih, atau sholat masjid, wah itu parah. Orang masjid, orang rumah itu. Wah itu parah lah. Nah ini buatan dulu, buatan termasuk itu. Kalau itu buatan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Sehingga anak-anak kita ini, bapak itu kalau datang sih sholat. Bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Sehingga disunatkan sholat qobliyah, qobliyah safar. Sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya fil buyut dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, bermaji di masjid. Mulai beli bakatane pakanan. Akhirnya kaya anak bapak dan mbok bakatane pakan. Lah kok ben nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora ono takok. Jadi kudu orang lama nekat bareng. Oh enggak. Kalau kok ngomong yang takut, akhirnya kan takut. Kemudian yang lain orang tua sholat tahiyat masjid, bukan? Aku bersolat koma. Ibadah tuh sakit nang koma. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, nulis ngapian gitu saja. Tapi harus ada, memang ulama yang jelas. Kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menikah kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh. Ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Sehingga umatnya nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh kalau sujud ngenteni ini masjid itu sing gaweane ahli sunnah. Bila kurang pura sing wal jamaah. Waduh. Wah kira aliran sing aneh-aneh Jumatan wong dua, nak Jumatan wong liya ora. Sakura Jumatan kadang tapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha nama
Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak sah itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran dengan anak biasa. Ono imam pastor bener makmum biasa. Kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Masalah caranya sujud ning pangeran tak anggap positif betul. Lha ada kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir hukum. Iku cara santri fakir salat istisqa kula wis biasa makmum. Kanca-kanca santri kula sing ngaji kula tak wae ya nek kata sing ngaji kula. Gus mboten ada buah. Cara kula ngeten buan. Masjid terminal Semarang lho ya nek Semarang sering salat dan nak Jumatan mboten enten tiyang 40. Wis sering ditolak. Gus cara fakir tak buan. Buan ra salah kaya ada Gus. Kowe nak ya ada mengampun rokok. Kok takut ngelecehno lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena adem pun rokok. Sing apik ora ada iku. Wes ora kesel Gusnudon. Artinya wes ora kesel ya ada Gusnudon. Kowe wes kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wes kesel tuh udon wong liya ora. Berarti kowe loro wis kesel iki apa? Karena aku enak, wis ora kesel mlebu swarga mergo. Kulo nu ora kok kandhane pekeh, kulo kita pekeh berjilid-jilid tak wono pengalaman. Hukum-hukum ngoten niku pengalaman. Aku lho sing aneh-aneh, ngerti-ngerti debat mikir, waduh sayangnya sing aneh wis bahas. Terus mikir, debat kulo mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah kan aku Tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waromat kodamahu sampai sikilnya ini melempau. Itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang awamat alfi kolbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basori nuron wa anjamini nuron wa anqalfi nuron wa ali nuron itu di rumah. Sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbincang. Tak kopi panas juga kalau kurang tak bisa ngamuk. Semarang-marang tak ngotot kopi ijek bisa ikut ini ngamuk ijek bisa itu malah karo-karuan. Akhirnya tukaran perkara tinggal pecah. Kiai kok tukaran perkara tinggal. Mana terbincang. Mulai bakatan itu. Kalau betul nanti tangkap misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti. Gua lu nganti tadi gak kopi secara nomor 7 kulo. Kulo tanggup urusan dunia selesai. Ya gak kopi dewi biasa banget. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus dilakukan di rumah. Dulu Nabi itu begitu. Mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi ya mau sholat, bakat agama, itu sudah. Nabi sange nemene bakat agama iku nganti nak poso ya ora karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Di syarat mboten ya Rasulullah beda di duwe tadi syarat. Ya wis tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah ada sarapan ya puasa. Kalau sampean puasa boleh utahan. Terus kene kapitalis gitu sih. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus ada ya, yang mengingatkan bulan. La tasalu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu soal dari nopo la tasalu buyutakum kuburan. Itu Nabi dawuh saat sahabat sering iktikaf di masjid, saat sering sholat di masjid. Akhirnya aku mau bolak-balik kabeh Mbak Jadi yo nglahirno kesesatan. Lagi iki sing ora bali iku terus ra tau iki. Tapi ya tau salat ning omah. Wis nek kumpul padahal melok. Akhirnya seneng iki kak jamaah tablet. Ya itu repot nak mun ngoten niku. Kowe gedhe mau iki kak yo salah.
Gedeng bela sing ra tau itikaf tapi ra tau salat ning omah ya buyute. Men iki tak warai tengah-tengah niku wis kok salat menjadi umum-umum wong sing umum tahiyat tak umum sing umum-umum wae pun. Jadi niku mulai ditambah salat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering deres Quran. Nabi itu kalau deres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tadi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qurannya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah batas dunia. Ya nak rapi dua itu tadi. Kalau kita akan kebalikan sih, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan, sekali mulai kedua, kadang berang hilang pangan anak yang ngamuk. Enggak udah bilang sekali dia no, mulai gue tahu kecil berkorupsi goreng di pasar. Kok iya? Kalau ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ingin. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, kiai dari marung tak pantas, muruah. Barang mulai ngamuk bojo ini mesti lebih ora disediakno mana. Lah mau manane marung malah kayak geger gusum mergo wis wareg. Tapi kan gegere walian mesti sediakno mangan dhewe ra mangan iku geger keren to. Maksudnya kan kelebihan makanan. Iku geger terhormat to. Geger ngono luwih terhormat. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Wis tak tanamno mangan bojo kula boten mangan. Gampang to nak niat ngamal gak tau santri sukses. Daripada geger urung mangan ngamu bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger yo butuh keren gak keren. Kula ilmoni, terus kula ilmoni, bener tak ilmoni. Jadi padha-padha geger sing napa? Keren. Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan, loro kula gak seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara, kowe itu dulur tak utangi ora oleh waduh, barang muruah dadi geger. Utang ora oleh barang muruah, dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuasa kok koyo kakak tak jaluk dhuwit ora oleh wae keren, geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Dadi nak ngene. Dunia tak make orang bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena dalam unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah. Itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail maksudnya tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Wafi riwayatin hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan makanya wah, ngono rasa tarawih di masjid. Wah, repot. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang Qiyamul Ramadan kan nanti pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga artinya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah tidak keluar lagi. Nabi ternyata Qiyamul Lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Ya, artinya terus suasananya hanya makan dunia, TV, itu udah. Dan zaman tadi roh hikmah, kenapa orang tahu sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau sama roh barang rapi berdinut. Tapi sangat roh ilmunya, ya lumayan. Itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak sengonoi orang takut tenang. Misalnya kayak pulau Mumewong ya orang takut. Berhubung orang ngomong ya takut mudinya ya takut muadzinnya takut. Gus nyun saya beri takut. Wah, nan buat nanti sholat tahiyat masjid. Saya takut gue, aku kiai, bersyukur semua, bersyukur sholat, gue ngamal ke suaka.
Aku bar kota sawah, bar rumah sapi itu sholat tahiyat masjid. Bangunan yang ngomong rumah sapi ini masjid rasolat. Jadi ya gendenan anak aku kiai kesel ya sholat berdua ya. Itu sebetulnya ada hanya guyonan. Dulu Nabi juga ngajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Ini ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah, harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menyetel TV. Tapi masih ada suasana apa? Televisi. Ya, dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum apa? Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi bakas dunia juga minim. Frekuensi kedungsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika era Nabi tidak sholat di mana saja. Fa ayyuma rajulin adrokat di sholat fasalli haitsu makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat harus apa? Nah, bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengukuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan, untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaituma tawajjahat rasilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah ilau. Sehingga sholat di safar, haitsuma tawajjahat, rohil, madhep kemana saja. Bagaimana tuh kalau misalnya di bis malam kita sedang najis? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita najis tetap sholat, namanya sholat hurmatil waktu. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus menutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bis, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat di hurmatil waktu juga ada harus sujud. Ayo supaya baca pula itu puasa bulan Muharram ini bulan nanti rois kitab Agung ini paling pusing nak ketemu cacat. Kecara kitab Mu'in puasa sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi utus wong Yahudi wae poso dina tanggal 10. Mulane kuwi ya kok puasa. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu di tradisi sing beda karo wong Yahudi. Akhirnya sing kitab Mu'in diterangno disunatno mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal lah wami sama karena tanggal 9 sunate sunat arifi, sunat yang baru.
Yaitu berbeda dengan Yahudi. Wami sama dengan alasan ini. Nak tanggal sama kadung raposo, kowe kok foto tanggal 10 disunat foto tanggal 10. Berbeda dengan Yahudi. Dan begitu apa tuh ya? Nak kadung raposo tatuak disunat foto tanggal 10 berbeda dengan Yahudi. Kalau kalau tak ada, walaupun kepengen beda kok repot, kepengen beda ya uji foto beda rasa foto, mata. Oh, Gus, kepengen beda kok repot, foto tanggal 10 lah kepengen beda rasa foto. Lah ngono tuh kalian misalnya nak digoten ora kumisen niku gak padha wong Yahudi, mergo Yahudi kumisen gak sing wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, ya. Beda kok urusan jenggot, kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama banget ngono. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih ini kudu mikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nunggu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam sama khalfal. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdal yang an yaminil. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang an yasari imam. Mesti ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh itu ning lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya sudah kok tengah. Gembasno paling lor, jika semua makmum an yaminil imam. Umur dari paling afdal an yaminil imam. Gampang tuh supaya an yaminil imam kabeh imame kok pojok. Kok pojok kiri otomatis makmum an yaminil apa? Imam. Wah, ya nek kena mutajilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanglet. Lah nek desain masjid wis ngono paling afdal sing ndi? Paling abdul, yang paling parah ke imam. Anak orang merubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu, paling abdul toh. Ya, yang paling parah ke imam. Anak orang merubuti imam. Artinya ngubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal, tapi penting. Mulai pulang, saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanifah. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia itu tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan kasih kabar itu meter. Luasnya. Wonten 40 meter? 10 itu luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Enggak. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid ambane 20 meter, mesti orang sing anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Lalu itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, satral masjidil. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlakun apa? Mekah, pokoknya asal Mekah. Sesuai dengan kakuati, asal Arab Saudi. Orang terima Mekah, asal Arab apa? Saudi.
Jadi barang kalkulasi ya akal Timur Tengah, Kambanen, Timur Tengah itu apa? Tidak, artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya 16 meter. Itu kalau harus masuk Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, Ka'bah masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamak, sing jamak ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ingin mempertahankan 16 apa? Meter, mempertahankan ilmu Ka'bah. Ngulon gue zaman gegere kiai anyarane jam galih. Tahun pinten kula lali. Zaman anyar-anyarane kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern, yaitu ditopang jam galih, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kaji anyaran seneng nggo sajadah sing ana arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis kuwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan yaumar rasul kiblat, yaitu dihitung urut balat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga yaumar rasul kiblat itu ditentukan di kalender-kalender persiwanan yaumar rasul kiblat. Ya kisarannya sekitar jam 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam 4-an gitu nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus apa? Benar. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah ya sofnya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulon kenceng tapi sofnya miring ya, demi. Tapi secara teori matematis mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak kapan kuburannya Abu Jahal itu enggak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulane niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kan ngapatno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Penting itu kan ora cocok-cocok mau niatnya mustaqbilal. Jadi bu Abu Hanifah muni mutlaq Mekah, jadi enggak harus Masjid Haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, Masjid Haram wis luas meneh. Abu Hanifah muni mutlaq napa? Mekah. Pulangan itu penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Kalau keluarin sinau fakir senang, sinau mazhab Syafi'i senang. Gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah. Kena aku ngaji maksudnya bisa tak sebar ilmu itu. Tapi dia juga aslinya gitu. Gue beli yang mawar. Nah mazhab itu akan ya terlupak maksudnya. Kita kurang keren, kurang. Sebenarnya saat ini baru artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib ainul kiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya sofnya. Sofnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung. Paham ya? Kalau kita sering ditambah kiai, kita jenengan gitu. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku jam pulau dia ngotot, aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Maksudnya kiai, wah ngersholat madem ulang itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku tidaknya kan kiai kayak saya itu kan fanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mah. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal, cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melayu madem ngetan. Malingnya melayu ngetan. Tapi nawas kon jali tulung aku bedakno malingnya melayu madem mulon. Aku nawas malingnya melayu ngetan. Kamu ngejar kok madem mulon. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu. Jarimu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alih falak cakep.
Nabi teng Cina. Teng Cina niku wonten masjid tua, teng Kingking niku kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblatnya madhepne sampai kencang. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendirinya gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi tidak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madhep ngetan. Iku mergo bodoh, ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep mulon atau madhep ngetan. Bukan ngalor ngidul kan gak tuh. Wah, ya rusak aku mau Pak Surgono kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu bentuk. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk, seperempat dunia. Karena yang satu matlak itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak kalau tinggal tutup Jawa, tutup es itu jenenge rubuk. Sing kotak koyo napa? Sepertiga nih, seperempat. Ya. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia. Kalau malam hanya seperempat. Dia sampai kata tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat dunia. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Ya, sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu masalah. Sehingga tetap ada keharusan madhep mulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan dibedak nopo? Mulon. Gonggo ora ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak to. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor, kenapa gak golek ini? Ayo tak bisa kembali tapi yang penting jangan kembali ngelatih kecerdasan. Enggak senam otak. Mulai belajar terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wong akeh taqaw kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza massahum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh hum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun, apa perkara maksudnya riduan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Taifun tegese perkara. Alam akan nglarani atau kang melintas apa sebihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang mboten bener. Tazakkaru mongko itu langsung padha eling. Sapa alladzina taqu. Iko bawa ing siksane Allah wa tawabaru lan ganjarane Allah. Fa idzan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqu muksiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggo iri saking saliyane hak. Fa irjiuna mongko iso bali sapa alladzina taqu. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane saya den ikhwanu saya den minal kufar sing pira-pira kafir. Iku yamuduna iku padha dawakno, padha memperpanjang sapa ikhwan ing sayatin. Ai sayatin diloyi dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Semaku mongkon urite wong akeh ulai siruna iku ora padha ngekeng napa ngekang diri sapa aladina. Yakufuna ora padha ngekang diri sapa aladina anggo saking barang boyi barang kesesatan. Bitabasuri kelawan teliti. Kama tak besar kaya oleh teliti sapa al-muttaquna biro kaum siksa. Wa dalam tadi.